Bayangkan Dr. Anda Muni. hidup hampir 2000 tahun yang lalu. Belum ada gereja megah. Belum ada Alkitab cetak, belum ada kebebasan beragama. Orang-orang Kristen saat itu hidup dalam bayang-bayang kekuasaan Kekaisaran Romawi. Mereka bukan kelompok mayoritas. Mereka bukan kelompok yang dilindungi. Sebaliknya, mereka diawasi, dicurigai, bahkan dianiaya. Namun di tengah ancaman itu, mereka tetap melakukan sesuatu yang sangat berani. Mereka berkumpul sebelum fajar, dalam keheningan pagi, dan mereka menyanyi. Bukan sekadar nyanyian biasa, bukan sekadar doa sunyi. Mereka menyanyikan pujian kepada Yesus. Dan yang lebih mengejutkan, mereka menyanyikannya sebagai Allah. Apakah ini hanya klaim dari dalam gereja? Atau adakah bukti sejarah yang nyata, bahkan dari luar kekristenan sendiri? Dalam video ini, kita akan melihat bukti sejarah, tradisi kuno, dan penemuan arkeologi yang menunjukkan bahwa sejak masa paling awal, orang Kristen tidak hanya mengikuti ajaran Yesus. Mereka memujinya. Mereka menyembahnya. Dan mereka menyanyikan kemuliaannya. Salah satu bukti paling kuat bahwa orang Kristen mula-mula menyanyikan lagu pujian kepada Yesus berasal dari seorang pejabat Romawi bernama Pliny the Younger, gubernur provinsi Bitinia sekitar tahun 112 Masehi. Dalam surat resminya kepada Kaisar Trajan, ia menjelaskan kebiasaan orang Kristen yang ia interogasi. Ia menulis bahwa orang-orang Kristen berkumpul sebelum fajar dan menyanyikan lagu secara bergantian kepada Kristus sebagai kepada Allah. Pernyataan ini sangat penting secara historis karena berasal dari sumber non-Kristen dan ditulis sangat awal, sekitar tahun 112 Masehi. Ini bukan tulisan seorang teolog, bukan tulisan seorang pemimpin gereja, melainkan laporan resmi seorang pejabat Romawi kepada kaisarnya. Ini mengkonfirmasi bahwa Yesus sudah dipuji sebagai Allah dalam lagu ibadah. Artinya, bahkan dari sudut pandang pemerintah Romawi, orang Kristen sudah memiliki tradisi musik yang memuliakan Yesus sebagai ilahi. Ini menunjukkan bahwa penyembahan kepada Kristus bukanlah perkembangan belakangan, tetapi sudah menjadi praktik yang mapan sejak awal abad kedua. Tradisi nyanyian dalam gereja mula-mula. Selain kesaksian Romawi, bukti juga datang dari dalam komunitas Kristen itu sendiri. Para ahli menemukan bahwa jemaat Kristen awal memiliki kebiasaan menyanyikan mazmur, himne, dan nyanyian rohani sebagai bagian dari ibadah mereka. Tradisi ini bahkan tercatat dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Kristen dan berkata, "Berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani." Instruksi ini menunjukkan bahwa musik bukan tambahan belakangan. Musik adalah bagian inti dari ibadah Kristen sejak awal. Nyanyian ini memiliki fungsi penting. 1. Mengajarkan doktrin kepada jemaat. 2. Menguatkan iman mereka di tengah penganiayaan. 3. Menyatakan penyembahan kepada Kristus. Pada masa ketika banyak jemaat tidak memiliki Alkitab pribadi, lagu menjadi cara efektif untuk mengingat dan menyebarkan ajaran iman. Dengan kata lain, teologi Kristen mula-mula tidak hanya diajarkan melalui tulisan tapi juga dinyanyikan. Bukti nyata himne Kristen awal, Hos Hilaron. Salah satu contoh paling nyata dari lagu pujian Kristen paling awal adalah himne kuno yang dikenal sebagai Hos Hilaron. Hos Hilaron dikenal sebagai O Joyful Light atau Hail Gladdening Light. Himne ini dinyanyikan setiap hari dalam ibadah Vespers, ibadah sore, gereja ortodoks, memuji Yesus Kristus sebagai cahaya suci yang kekal saat matahari terbenam. Poin-poin penting mengenai Hos Hilaron. Asal-usul. Ini adalah salah satu himne tertua di luar Alkitab yang masih digunakan secara rutin dalam ibadah liturgi. Makna liturgis. Dinyanyikan pada waktu matahari terbenam, Vesper Light, sebagai simbol syukur atas cahaya Kristus di tengah kegelapan. Isi atau lirik. Himne ini memuji Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan memuliakan Yesus Kristus sebagai pemberi hidup. Penggunaan himne digunakan dalam gereja Ortodoks Timur, gereja Katolik, dan beberapa tradisi Anglikan Protestan. Versi modern. Banyak diaransemen ulang oleh musisi modern, seperti oleh David Crowder Band atau versi liturgical folk. Nama ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti cahaya sukacita. Para ahli sejarah memperkirakan himne ini berasal dari sekitar tahun 170 hingga 200 Masehi. Ini berarti lagu ini sudah dinyanyikan kurang dari 1 abad setelah masa para rasul. Terjemahannya. Hai cahaya sukacita.
dari kemuliaan suci. Bapa yang kekal, surgawi, kudus, dan diberkati, Yesus Kristus. Perhatikan maknanya. Yesus disebut sebagai cahaya kemuliaan Bapa yang kekal. Dalam konteks kepercayaan Yahudi, cahaya kemuliaan Allah adalah atribut ilahi. Ini bukan bahasa simbolik biasa. Ini adalah bahasa penyembahan. Ini menunjukkan bahwa orang Kristen mula-mula tidak hanya menghormati Yesus sebagai guru. Mereka memuji dan menyembahnya sebagai pribadi ilahi. Himne sebagai bukti kepercayaan akan keilahian Yesus. Yang sangat menarik, himne-himne awal ini tidak hanya menyebut Yesus sebagai guru atau nabi. Mereka secara jelas menggambarkan dia sebagai ilahi. Dalam Posilaron, Yesus disebut cahaya kemuliaan Bapa yang kekal. Dalam tradisi Yahudi dan Yunani kuno, kemuliaan dan cahaya Allah adalah atribut yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan akan keilahian Yesus bukanlah hasil perkembangan lambat berabad-abad kemudian. Kepercayaan itu sudah ada dalam ibadah, dalam doa, dan dalam lagu sejak generasi paling awal orang Kristen. Tradisi yang bertahan hampir 2 milenium. Fakta yang menakjubkan, himne ini masih dinyanyikan sampai hari ini. Selama hampir 1800 tahun, Posilaron tidak hilang. Ia tetap hidup dalam tradisi gereja, khususnya dalam gereja Ortodoks Timur. Artinya, ketika himne itu dinyanyikan hari ini, umat Kristen modern menyanyikan kata-kata yang sama yang dinyanyikan oleh orang Kristen pada abad kedua. Ini menjadikannya salah satu tradisi ibadah tertua yang masih hidup di dunia. Kesaksian para pemimpin gereja awal. Pemimpin gereja abad keempat, Basil the Great, juga memberikan kesaksian penting. Ia menegaskan bahwa himne ini sudah sangat tua bahkan pada zamannya. Ia menyatakan bahwa himne ini diwariskan dari generasi sebelumnya, bukan ciptaan baru. Ini berarti tradisi menyanyikan pujian kepada Yesus telah berlangsung secara terus-menerus selama berabad-abad. Tanpa terputus. Tanpa hilang. Penemuan arkeologi yang menguatkan, Osirhin HYMN. Selain tradisi gereja, bukti fisik juga ditemukan oleh para arkeolog. Salah satu penemuan paling luar biasa berasal dari kota kuno Osirhin di Mesir. Kota ini dahulu merupakan pusat penting Kekaisaran Romawi, tetapi kemudian tertutup oleh pasir gurun selama berabad-abad. Pada akhir abad ke-19, para arkeolog menemukan ratusan ribu dokumen papirus kuno di sana. Di antara dokumen-dokumen itu terdapat sebuah fragmen kecil yang kini dikenal sebagai Osirhin HYMN. Jika Posilaron adalah himne tertua yang masih dinyanyikan secara terus-menerus dalam liturgi, maka Osirhin HYMN, P.Oxy 15.786, memegang rekor sebagai himne Kristen tertua yang ditemukan dengan notasi musik asli. Jadi yang membuatnya luar biasa bukan hanya karena berisi teks pujian Kristen, tetapi karena juga memiliki notasi musik. Ini menjadikannya sebagai notasi musik Kristen tertua yang pernah ditemukan. Ini membuktikan bahwa orang Kristen mula-mula tidak hanya menulis pujian. Mereka benar-benar menyanyikannya. Ini adalah bukti fisik nyata. Bukan sekadar tradisi lisan. Bukan sekadar tulisan teologis. Tetapi bukti arkeologis langsung. Semua bukti ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat jelas. Dari laporan resmi seorang gubernur Romawi, dari instruksi para rasul dalam Perjanjian Baru, dari himne kuno seperti Posilaron, hingga penemuan arkeologi seperti Osirhin HYMN. Semuanya menunjuk pada satu kenyataan yang sama. Orang Kristen mula-mula benar-benar menyanyikan pujian kepada Yesus. Dan bukan sekadar sebagai guru. Bukan sekadar sebagai nabi, tetapi sebagai pribadi ilahi. Ini bukan perkembangan yang muncul berabad-abad kemudian. Ini bukan hasil perubahan teologi di masa yang jauh setelahnya. Ini adalah bagian dari iman yang sudah hidup sejak generasi paling awal. Iman yang dinyanyikan dalam kegelapan sebelum fajar. Iman yang bertahan di tengah penganiayaan. Iman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan yang paling menakjubkan, kata-kata pujian itu masih dinyanyikan sampai hari ini. Artinya, ketika himne itu dinyanyikan sekarang, suara itu menyatu dengan suara orang-orang percaya dari hampir 2000 tahun yang lalu. Suara yang sama. Iman yang sama. Penyembahan yang sama. Yesus Kristus dipuji. Kemarin, hari ini, dan selamanya.